Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini datang dari Roy Suryo yang kerjaannya cuma ada sifat dengki, sifat iri. Tapi dengan gayanya cengangas-cengenges. Tidak menunjukkan seorang yang arif bijaksana. Saya kutip dari Twitternya, ada di sini penghinaan. Saya aneh lihat bangsa ini. Seharusnya kalau emang Anda sebagai bangsa Indonesia yang bersih hatinya jujur, Anda harus membawa harkat negeri ini, nilai negeri ini di mata luar. Kita barusan aja membuat helatan besar. Bagi saya ini spektakuler lah. Membawa negeri ini ke seluruh dunia. Hampir semua mata dunia kemarin melihat di Mandalika. Ini berkat gubernurnya waktu itu, Pak TGOIPP, yang memperjuangkan sampai ke Spanyol bahwasanya Indonesia mampu membuat helatan besar ini. Terus didukung oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan alhamdulillah kemarin saya itu ada kekhawatiran. Sampai ada datang hujan. Apa yang saya takutin? Saya kepingin acara itu sukses sampai terakhir. Datang hujan, saya juga ikut gelisah. Kenapa saya gelisah? Saya kepingin apa yang datang dari negeri ini baik keluarnya di mata orang. Siapa lagi kalau bukan bangsa kita sendiri yang menjaga martabat bangsa ini. Alhamdulillah di situ ada peran. Banyak peran lah. Dari ini semua, datang hujan akhirnya. Di situ ada seorang wanita namanya Rara. Dia ingin berjuang. Dia ingin menunjukkan dia punya kemampuannya. Untuk apa? Untuk Indonesia. Apa? Dia punya keahlian untuk bisa menunda hujan. Supaya acara terjadi. Tapi terjadi perkataan sinis, tuduhan, ada yang nimbul sirik ini. Semua yang ngomong negatif saya perhatikan. Kalau dia seorang agamawan, dia bodoh. Kalau dia bukan seorang agamawan, berarti dia iri dengki. Kepada siapa? Kepada pemerintahan Jokowi. Saya ingin mengutip dulu tentang bahasan tentang yang dikatakan syirik. Pawang di sini, dia juga memohon kepada Tuhan. Dengan cara dia. Kalau emang kita tahu, di Muslim semua sepakat. Ada doa minta hujan. Apa salahnya kalau kita minta doa supaya nggak hujan? Semata ingin apa? Kita menyambut tamu datang ke Indonesia ini melalui kemarin MotoGP itu. Mereka tamu itu bahagia, bisa menyelesaikan. Tidak ada salahnya. Semata apa? Kita ingin bersama negeri ini baik. Lah, kalau orang mengatakan itu syirik, itu tidak. Saya mau tanya, pernah kejadian di zaman Nabi Musa, ada seorang Yahudi yang baik, dia terlalu terima kasih, ingin mengucapkan terima kasih, kecintaan dia terhadap Tuhannya. Dia berkata di depan Nabi Musa mendengar, "Oh Tuhan, di mana kamu Tuhan? Kalau kamu ada ini hari, saya akan belikan baju kamu Tuhan. Saya akan sisirin rambut kamu Tuhan." Pokoknya apapun, dia ingin melayani Tuhannya. Itu bentuk ekspresi kecintaan dia terhadap Tuhan. Akhirnya didengar oleh Musa, ditegur. Janganlah kamu berbicara gitu terhadap Tuhan kamu. Dengan bahasa yang tadi kamu sebutkan, itu tidak baik. Sedihlah seorang Yahudi ini, dia menangis. Kenapa? Yang tadi dia tuh hanya ingin menunjukkan kecintaan dia, kok ditegur seperti dia tuh bersalah, dia menangis. Akhirnya dia berjalan. Datanglah Firman memberitahu Musa, "Ya Musa, biarkan mereka dengan caranya sendiri membentuk ekspresinya dia, kecintaan dia terhadap Tuhannya, ucapan syukur terhadap Tuhannya. Kenapa kamu marah tadi ya Musa, kamu tegur?" Akhirnya apa? Dia menjadi kecil hati. Apapun yang dari siapapun, dengan cara apapun, Tuhan menerima. Tuhan menerima. Tuhan tidak lihat kata-kata. Tuhan tidak lihat tingkah laku. Tapi Tuhan melihat dalam hatinya. Jadi nggak perlu kita merasa ini pawang karena beda dengan ajaran Islam, terus Anda katakan syirik. Tidak. Ini Islam masih banyak terjadi. Yang tidak terjadi di zaman Nabi bukan berarti kalau ada yang terjadi ini hari itu syirik. Tidak. Kalau Nabi pun juga di Indonesia, dia akan menerima itu. Jadi yang luaslah kepala Anda. Jangan cepat-cepat menilai orang itu syirik. Lihat niatnya apa. Bagi saya tuh syirik itu apa? Anda sembahyang, Anda ngaji tiap hari, tapi Anda membenci orang lain. Itu syirik. Anda takbir-takbir di jalanan, tapi apa? Anda cuma apa? Ingin membenci Jokowi. Itu syirik. Semuanya syirik yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan 212.
Kenapa? Dia menjual agama, dia menjual Tuhan. Demi apa? Ambisi-ambisi politik yang membayarnya. Jadi jaga sedikit-sedikit. Berpikir Islam itu jangan sempit. Orang tuh harus punya pandangan dunia yang luas. Akal yang panjang. Jadi melihat sesuatu apa? Lihat dengan akal dulu. Apa tujuannya? Jadi jangan cepat menilai seperti di Hindu, ada orang ngasih kembang. Itu caranya. Di Muslim aja orang kadang-kadang kalau baca Maulud Nabi itu ada pakai ukup. Itu juga dilakukan oleh orang Yahudi semuanya. Itu wangian. Jangan lihat pewangiannya. Tapi apa? Buat apa wangi ini? Oh, untuk mendekat ke Tuhan. Bismillah. Jangan wangi-wangian untuk nyantet orang. Ini haram. Jadi lihat tujuannya apa. Saya perhatikan apapun yang kemarin dilakukan oleh Ibu Rara itu, yang dengan keahliannya dia bisa menunda hujan, itu juga bentuk konteks apa? Kecintaan. Kalau orang sudah lari dari cinta apa? Kembali ke Tuhan. Lah ini lagi datang dari seorang Roy Suryo, yang saya lihat tuh perilakunya dari awal dia sudah pertama waktu sama saya di ILC, dia mengatakan seorang ahli multimedia. Dia mengatakan jujur dia bukan orang yang Islami. Tapi peragaan dia waktu dia melaporkan Gus Yakut itu baru sehari loh. Sekonyong-konyong dia lapor ke polisi. Merasa dia bangga dengan multimedia keahliannya. Dia membawa apa? Data multimedia yang sesat, potongan. Dia mengatakan apa? Mengakui bukan ahli Islam, tapi ingin melaporkan Gus Yakut tentang perihal dan azan. Dia alasan sudah konsultasi, bohong dia konsultasi. Siapa dia konsultasi sama siapa? Kalau mau konsultasi itu sama NU. Konsultasi itu sama Habib Lutfi. Konsultasi atau dengan Muhammadiyah. Ini Anda seorang diri. Anda ahli multimedia ternyata apa? Anda picik dalam hal alat bukti yang Anda laporkan ke polisi. Anda yang sok merasa Islam, Anda picik, Anda dusta. Anda di situ cuma hanya ada kepentingan politik. Dia mengatakan kepada saya tidak lagi Demokrat. Bohong, dia pesanan. Apapun apa, Anda akan membela gerbong Demokrat. Anda membela. Ini biasalah permainan politik. Apa sih kalau nggak politik? Apa sih tujuannya Anda kemarin melaporkan Gus Yakut? Tidak ada tujuannya. Anda tidak mewakili Islam, tidak usah tersinggung Anda tentang azan. Ada yang harus mau lebih tersinggung tuh kalau emang tuh nggak benar, PBNU, Muhammadiyah. Anda ini bukan siapa-siapa dalam hal Islam. Kok dadakan jadi Islami mau melaporkan, so Anda tersinggung? Jangan. Nah, Anda berkata, yang saya baca di sini, Anda membuat Twitter, pertunjukan pawang-pawangan kemarin sukses mendapat bayaran besar. Ratusan juta uang dari mana APBN? Menorehkan nama orang Indonesia pemberitaan luar negeri, bahkan melebihi yang sebenarnya. Pengen tampil dan menghibur rakyat 62 sejak dari berbagai kasus besar ambiar. Ini dengki, busuk hati Anda Suryo. Harusnya Anda tuh bahagia loh kemarin dengan suksesnya Mandalika itu. Tapi karena mungkin Anda ini kebiasaan dibeli sama orang pakai duit, Anda mencari duit dengan menjual diri, Anda tuduh dengan mendapat bayaran besar. Kalau orang tuh nggak pernah cari duit menjual diri, itu orang nggak akan menuduh mendapat bayaran besar. Berarti Anda pernah mendapat bayaran besar untuk menjual diri yang ini hari Anda lakukan. Semata hanya ingin mengganggu Jokowi, ingin melecehkan. Dan Indonesia, bukan hanya Jokowi. Jaga mulut Anda dengan bahasa ambiar. Anda yang ambiar otak Anda, busuk hati Anda, Suryo. Saya tersinggung sebagai bangsa Indonesia. Terlepas saya bukan karena Jokowi. Kemarin Mandalika itu apa? Milik seluruh bangsa Indonesia. Kita sedang terima tamu. Kok sinis, dengki Anda? Pengen tampil beda. Anda yang pengen tampil beda. Anda dikasih tampil beda, kemarin jadi menteri, Anda gagal. Anda dapat jabatan di DPR, Anda cuma bisa nganga, hahaha, itu aja. Dan terakhir malah Anda pindah jadi menteri, membawa barang milik negara bawa pulang. Anda nggak menunjukkan nilai yang baik sebagai manusia. Saya bicara gini bukan karena bencian, saya hanya ingin mengingatkan Anda. Hentikan Anda busuk itu. Ada lagi dalam tanggapan itu apa? Kok Anda bisa di kepala Anda segitu kejam, Pak Suryo? Anda membentukkan simbol Mbak Rara ini dengan bentuk wajah monyet. Kejam betul. Gimana itu ibu kalau tahu? Gimana kalau anak ibu itu tahu? Ibunya diekspresikan seperti Mbak Monyet. Ini dia untuk Indonesia. Anda untuk siapa? Anda nggak berandil dalam Indonesia ini mungkin. Anda tidak andil untuk Mandalika. Mungkin Anda doa Anda apa dalam hati apa?
Mandalika itu gagal. Saya tahu kelompok-kelompok yang anti Jokowi ini semua kadun-kadun mengharap apa? Ada kegagalan di Mandalika. Dia nggak peduli bangsa ini. Dia cuma hanya hawa nafsu kebencian dia terhadap Jokowi, ingin negeri itu apa? Kemarin gagal menjalankan Mandalika. Mungkin kalau gagal tepuk tangan. Ini manusia licik, manusia busuk. Pengkhianat itu terkadang emang datang dari bangsa sendiri, betul Soekarno. Apa maksud Anda? Ini penghinaan terhadap ciptaan Tuhan. Jangan sekali-kali Anda menyerang fisik seseorang dengan simbol maaf ini monyet. Semua ciptaan Tuhan, yang ciptaan Tuhan itu apa? Sempurna dan mulia. Kalau Anda menggambar monyet, Anda berarti sudah menghina Roy Suryo, menghina penciptanya. Ingat, manusia itu ada roh Tuhan, Tuhan penciptanya. Secara nggak langsung apa? Anda menghinakan yang Maha Pencipta, yang sempurna. Anda buat apa aja nggak bisa, Surya. Apa sih Anda bisa buat? Kok bisa Anda, di kepala Anda nih, ini penuh kebencian. Ini dengki. Harusnya Anda tuh malu berbicara untuk Indonesia. Karena Anda dulu mendukung seorang Presiden SBY yang dari satu partai dengan Anda. Dan Anda sampai ini hari masih dengan di Demokrat. Anda kemarin alasan tidak, sama lah. Anda ini ada bermain. Cuma Anda sekarang pura-pura bebas, nggak Demokrat, tapi kerjaannya apa? Anda masih nyembah itu mungkin. Kenapa saya bilang masih nyembah? Anda sini sama Jokowi. Harusnya Anda tuh malu, orang-orang Demokrat ini semuanya. Yang berbicara sok ngeritik Jokowi, kenapa? 10 tahun SBY itu nothing. Meninggalkan tuh, Hambalang, triliun duit, dibuang-buang, kemana? Apa sih yang dibuat SBY? Anda bertanggung jawab semuanya. Si Roy Suryo ini, Anda telah permainkan ini, Anda telah menyobek NKRI. Anda ingin merusak. Ini, kalau Rara ini menuntut Anda, divisualisasi seperti monyet. Coba kalau saya andekan ibu Anda saya gitu, mau apa enggak? Seperti gorila. Anda seperti monyet. Saya nggak lakukan itu. Itu nggak baik. Saya hanya ingin berkritisi apa? Sifat buruk Anda dari pikiran. Anda tidak sempurna badan Anda. Tidak boleh Anda menghina orang. Tidak ada manusia sempurna. Jujur loh. Saya sangat menghormati Bu Rara. Dan dia buktinya setelah diijabah oleh Tuhan. Anda tidak usah masuk urusan Tuhan siapapun. Mau orang dengan caranya apapun. Yang seperti tadi saya ceritakan orang Yahudi. Ada pernah satu riwayat kisah dari seorang bijak, arif, ulama besar, tawadhu, rendah diri. Kalau hasil ini orang baik lah. Belum lama meninggal di haji, dia pergi haji. Itu almarhum Kiai Mamun Zubair. Nggih muga kalih ngaleh-ngaleh kene entek aku yang mlebu. Allahumma hawalaina wa ala alaina, Allahumma hawalaina wa ala alaina, Allahumma hawalaina wa ala alaina. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggih terang. Para rawuh kula terusaken. Pastikan tuan rumah ingin tamunya tuh suasananya nggak terganggu oleh hujan. Bukan menolak rahmat hujannya. Karena tuan rumah tuh ingin apa? Sampai dibilang apa? Barang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa ingin senang di hari kemudian, maka hormatin tamunya. Lah, di sini Mbah Maimun apa? Mohonlah dia kepada Tuhan. Pengen hujan itu terhenti, tidak mengganggu. Walhasil mungkin karena kebaikan Maimun, karena semuanya, hujan pun juga reda. Apakah ini mau katakan dia musyrik? Apa Anda mau mengatakan Mbah Maimun menolak rahmat Tuhan? Rahmat itu dalam segala hal bentuk. Pikirannya dia ke Tuhan, ke pencipta. Apapun orang yang minta pasti akan diberi kepada Tuhan. Gak mungkin Tuhan gak memberi. Dengan caranya apapun. Jadi jangan sekali-sekali Pak. Orang-orang bagi saya yang sering menisbatkan syirik haram itu Islam kerdil. Tuhan yang di kepala dia Tuhan kerdil. Bukan Tuhan yang rahmatan lil alamin. Bukan Tuhan yang penuh kasih. Sekalipun rahmat itu, matahari itu rahmat.
Tidak ada hujan tuh bukan terus selain hujan itu cuma rahmat. Semua yang ada di dunia ini rahmat, bukan hanya hujan aja. Matahari juga rahmat. Coba kalau nggak ada matahari hujan terus. Almarhum Anda. Buktinya orang bule itu semua lagi nyari matahari. Kita di sini kaya dengan matahari. Walhasil Indonesia ini iklimnya sudah sempurna. Panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu. Nah, orang sini apa sehat-sehat. Insya Allah diberkahin bangsa Indonesia. Jadi pakailah akal sehat kalau melihat sesuatu. Akal yang panjang, jangan cepat menolak sesuatu yang beda. Karena apa? Kepala Anda itu nggak mewakili Tuhan. Kepala Anda tidak mewakili ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan masih luas lah. Jadi itu aja Roy Suryo. Ini saya bukan karena apa. Saya hanya ingin menjelaskan Anda. Lebih baik dari sekarang ini apa? Anda berhenti berbicara. Bersihkan hati Anda. Jangan Anda merasa hebat. Anda sudah tidak apa-apanya. Jangan Anda sok merasa ahli multimedia. Anda bukan ahlinya. Jangan merasa Anda sok prihatin Islam. Anda bukan nggak mewakili Islam. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.